baca, tulis, hitung. Itu yang paling umum. Nah, tapi tidak terbatas pada itu. Maka dalam bahasa Arab, istilah literasi yang dalam istilah kontemporer bahasa Arab itu bukan kok kitabah atau qiraah literasi itu, melainkan mahwul ummiyah, yaitu penghapusan atau menghapus kebuta hurufan, menghapus keumian. Nah, ini menarik sekali karena kita mengenal istilah konsep ummi dalam Al-Qur'an itu juga datang dalam beberapa ayat, dan kemudian seringkali Nabi Muhammad itu juga disebut sebagai nabi yang ummi. Nah, yang kemudian para mufassir berdebat terkait dengan apa makna ummi, apakah di situ buta huruf atau bagaimana? Nah, itu banyak perdebatan. Nah, umatnya Nabi Muhammad, kaum yang di hadiri dan Nabi Muhammad saat itu semua disebut ummi. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Nah, di sini rasulan minhum. Nah, di sini ini nanti kita punya perspektif yang mungkin sedikit berbeda, nanti kita lihat. Nah, yang kemudian di frasa kedua itu bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu ini adalah satu cara baca yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Dia bukan cara membaca sekedar dengan menyebutkan nama Allah saja, tetapi di sini adalah dengan benar-benar menggunakan nama Allah, caranya Allah, tujuannya Allah, dan proses yang telah Allah kehendaki. Ini menarik. Bagaimana bisa kita tahu itu? Sangat bisa, kita belajar ilmu maqasidul Quran, meskipun sampai hari ini saya kira masih perlu dikembangkan terus, ya, perlu dimatangkan terus. Tapi selain itu kita membaca hadis. Kalau kita membaca hadis itu luar biasa. Nah, hadis-hadis Nabi itu banyak sekali menjelaskan maqasidul Quran, maqasidul wahyi, maqasidul nubuwah, itu sangat detail di sana. Nah, sehingga kita bisa membaca sebenarnya tujuan Allah itu apa, gitu ya. Memberikan kita sesuatu itu tujuannya apa, untuk diapakan, dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Rasulullah sudah memberikan contoh. Prosesnya seperti apa? Allah sudah menghendaki itu melalui mengirimkan seorang utusan. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, tadi itu. Yatlu alaihim ayatih. Nah, itu semuanya adalah cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang saya sebut sebagai literasi Qur'ani. Al-qiraah bi ismillah, membaca dengan nama Allah, yang lebih dari sekedar mengawalinya dengan menyebut namanya Allah saja. Tidak sekedar itu memang salah satu proses awalnya. Itu literasi Qur'ani. Nah, sehingga dengan cara membaca itulah yang kemudian nantinya kita itu bisa meraih alamal insana ma lam ya'lam. Meraih yang apa yang disebut oleh surah Al-Alaq itu sebagai kita tahu apa yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Allah mengajarkannya secara langsung. Bahasa kita yang populer itu disebut ilmu laduni. Ya, Prof. Nasaruddin Umar itu sangat menekuni di bidang ini, ya. Nah, kita banyak belajar juga dari beliau. Nah, ini yang saya sebut sebagai literasi Qur'ani, yaitu al-qiraah bi ismillah. Bukan sekedar membaca dengan menyebut nama Allah. Nah, itu sangat dasar, literasi yang dasar, itu saya sebut nanti literasi awal, literasi dasar. Tapi di sini alladzi khalaq, menariknya Allah tidak menggunakan atribut lain, tidak menggunakan sifat lain, ya, seperti ketika menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Atribut yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak Asmaul Husna, itu yang dipilih adalah Rahman dan Rahim, ya. Tapi di surah Al-Alaq ayat pertama, sebelum turunnya ayat Bismillah kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang pertama turun justru Iqra bismi rabbik. Maka kalau kita baca sejarah Bismillah, kita akan mau mengucapkan apa-apa itu selalu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang paling populer. Itu ada sejarahnya. Nggak ujuk-ujuk langsung pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim itu yang terakhir turun untuk konteks Bismillah, untuk konteks bacaan, ya, yang kemudian akhirnya kita baca dalam setiap aktivitas. Yang pertama turun adalah Ismur Rabb, Bismir Rabb. Nah, makanya kemudian di sini orang sejak masa jahiliyah itu orang-orang jahiliyah sudah terbiasa mengucapkan Bismir Rabb, begitu. Nah, maka di sini yang diperkenalkan Al-Qur'an ketika pertama turun itu bukan Bismillah, tapi Bismir Rabb. Bismi Rabbik. Nah, kemudian Al-Qur'an belum memperkenalkan nama Allah yang berbunyi Ar-Rahman maupun Rahim. Karena orang-orang jahiliyah saat itu nggak mau menyebut Tuhannya Muhammad ini dengan istilah atribut Rahman, Maha Penyayang.
bagi dia Rahman itu untuk tokoh tertentu di Arab Jahiliyah saat itu, di orang Quraisy. Maka di sini Allah juga tidak menggunakan nama Rahman Rahimnya. Meskipun belakangan yang terakhir turun nanti di apa itu suratnya apa yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, di sana menggunakan atribut Rahman dan Rahim. Tapi itu kan turunnya bukan yang pertama di Rasulullah pada Rasulullah. Nah, tapi atribut apa? Atribut Khalik, yaitu nama bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun tidak menggunakan atribut kata sifat, melainkan lebih kepada kata kerja. Allah yang menciptakan. Khalaqa itu juga kata kerja transitif yang harusnya butuh objek, disebutkan objeknya. Tapi di sini objeknya dibuang, sehingga menciptakan apa? Menciptakan segala sesuatu. Bacalah segala sesuatu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu itu. Nah, sehingga segala sesuatu itu pasti akan menjadi ilmu yang kokoh jika dibaca dengan paradigma ismullah tersebut. Dengan paradigma nama Allah. Dengan paradigma, dengan metode, dengan cara, dengan tujuan proses yang telah Allah kehendaki sesuai dengan penciptaannya. Nah, yaitu membaca segala sesuatu dengan tujuan yang dimaksud dan dikehendaki oleh penciptanya. Ini yang kita sebut sebagai literasi Qur'ani. Nah, oke, next selanjutnya. Nah, kemudian di apa namanya? Nah, ini yang kita sebut dalam surah Al-Alaq saja, gitu ya, 5 ayat pertama yang turun itu, tapi ini kita ambil nanti sampai di akhir surah Al-Alaq. Pertama, Al-Quran mengawali memperkenalkan konsep literasinya itu dari yang paling dasar memang. Literasi dasar kita sebut di sini, kita lihat dari ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang kita sebut literasi berupa qiraah. Qiraah tapi rabbaniyah. Qiraah yang memiliki nilai rabbani yang memang Allah tawarkan. Metode literasi yang Allah berikan, yang Allah tawarkan, yaitu metode apa? Bismir Rabb. Metode literasi dengan nama Allah, literasi Rabbani lah ya. Ya, ini disebut mengada-ada ya silakan, tetapi ya istilah ini juga kita ambil dari frasa atau kosakata yang dipilih oleh Al-Qur'an sendiri. Diksinya Al-Qur'an adalah qiraah, kemudian di situ ada bismir Rabb, bukan bismillah. Maka di sini kita ambil dari diksi Iqra dan Rabbik itu muncul istilah qiraah Rabbaniyah. Nah, apa yang ditawarkan? Qiraah itu identik dengan memerangi buta huruf. Maka tadi saya sebutkan bahasa Arabnya literasi yang paling populer saat ini adalah mahwul ummiyah, memerangi buta huruf, buta aksara. Maka di sini literasi paling dasar itu berupa memerangi buta huruf sehingga menjadi melek huruf. Nah, maka Al-Quran pun ditulis kemudian di hadapan Rasulullah. Nah, Rasulullah mengoreksi, itu tandanya Rasulullah itu tidak buta huruf seperti yang kita bayangkan di sekitar kita ketika melihat orang buta huruf yang nggak bisa membaca A, B, C, D begitu. Tidak. Hanya saja di riwayat Imam Tirmidzi itu disebutkan bahwa ummi itu apa? Nah, Imam Tirmidzi menyebutkan dalam riwayatnya ummi itu alladzi la yaqra al-kitab qablu. Dia adalah orang yang tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya. Maka Rasulullah itu nggak pernah membaca Taurat, membaca Injil. Tapi ajaran Ibu Rasulullah sesuai menguatkan apa yang ada di Taurat maupun di Injil. Nah, mampu mengoreksi apa yang Taurat, Injil yang kemudian ya dalam sejarah itu dinamikanya begitulah ya, kita bisa tahu itu. Nah, kemudian khalaqal insana min alaq. Di ayat kedua itu dipertegas khalaqnya itu khalaq apa? Lebih spesifik. Khalaqal insan, literasi kedua setelah literasi dasar itu adalah literasi manusia. Ini UNESCO memperkenalkan juga istilah literasi manusia yang kemudian disebut literasi jenis baru yang baru diperkenalkan di era Society 4 ini ya, era 4 inilah, era industri ini loh. Nah, termasuk kategori literasi baru ini. Nah, literasi manusia. Al-Qur'an itu menyebut literasi dasar, literasi kedua. Tapi di UNESCO disebut literasi yang baru ditemukan. Nah, ini menarik. Setelah menyebut alladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, nah maka di sini khalaqal insan dipertegas. Menciptakan apa? Secara khusus ayat kedua menciptakan manusia. Min alaq. Bayangkan di situ ada sains, literasi sains masuk juga. Manusia diciptakan min alaq. Nah, ini kita kenal alaqah. Proses penciptaan manusia min nutfah, summa alaqah dan seterusnya itu literasi manusia, literasi sains. Kita disuruh mikir di situ itu.
kita ini hakikatnya siapa, diri kita itu siapa. Berarti kita harus mengenal itu. Jangan sampai kita hanya literasi diartikan cuma membaca buku, tapi kita nggak kenal diri kita. Percuma, maka ilmu yang kita dapat itu menjadi tidak ada gunanya. Padahal literasi itu salah satunya adalah tujuan utamanya bagaimana bacaan kita itu membuat kita berdaya, diri kita itu berguna, berdaya. Nah, kemudian ayat berikutnya, Iqra warabbukal akram. Literasi apa yang diperkenalkan sebagai literasi dasar? Tahapan ketiga adalah literasi ketuhanan, memahami hakikat diri, hakikat alam, dan hakikat Tuhan. Kita itu posisinya di mana dalam makrokosmos, kalau istilahnya Prof. Nasar. Ya, kita ini ada di mana? Nah, ini saya kira Bu Rian juga sering menggunakan istilah makrokosmos, mikrokosmos. Saya suka sekali itu ya. Nanti alam, diri, nah itu literasi ketuhanan. Ekologi yang sering ditawarkan oleh Bu Rian ini, itu masuk di sini, literasi ketuhanan, masuk literasi dasar. Jadi manusia menurut literasi Al-Quran itu wajib mengenali lingkungannya, lingkungan alamnya, dan itu dihubungkan dengan Tuhan. Tidak sekedar kita mengenali itu secara anatominya, biologinya, tidak itu saja, tapi melihat itu dalam konteks warabbukal akram. Ya. Nah, kemudian alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini literasi dasar yang kita kenal hari ini, yang orientasinya adalah baca, tulis, hitung. Allah menyebutnya dengan al-qalam, isyaratnya isyarat qalam. Nah, kemudian menariknya di sana ada allamal insana ma lam ya'lam, ya. Nah, dari situ proses-proses literasi yang kita kenal tadi itu kalau kita lalui, maka kita mendapatkan anugerah ini, allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan langsung ya ilmu apa yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Nah, ini yang kecanggihan manusia ya, keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia. Ini yang kita sebut sebagai literasi ilmiah, literasi sains. Ya, UNESCO juga menyebut itu. Nah, yang UNESCO mengartikan itu sebagai pengetahuan, pemahaman tentang konsep dan proses ilmiah yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pribadi, untuk berpartisipasi dalam urusan sipil, budaya, dan menjadi produktif secara ekonomi. Gitu ya. Sederhananya begitu kalau yang diperkenalkan oleh UNESCO. Tapi ini semangatnya adalah semangat literasi ilmiah. Proses keilmuan itu betul-betul dijalani. Nah, di ayat-ayat berikutnya itu penjelasan terkait dinamika literasi. Kan saya tidak mengutip itu, langsung kita ambil di beberapa dua ayat terakhirnya itu, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ini Allah menegaskan suatu dampak keummian ketika kita itu buta, tidak literate, ya, illiterate, kita tidak melek, tidak melek. Apa yang dampaknya? Dampak negatifnya adalah satu, layat gho, tughyan, melampaui batas. Yang kedua, istighna, ar-ra'ahu istaghna, merasa diri serba cukup. Karena orang merasa diri serba cukup, dia merasa nggak butuh ilmu, nggak butuh Tuhannya, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Jadi merasa dirinya sudah serba cukup. Itu karena nggak melek, karena nggak literate. Nah, kalau literate dia pasti merasa kurang. Saya ini kurang ilmunya, saya ini kurang wawasannya, saya ini kurang pengalamannya dan sebagainya, sehingga dia akan belajar terus. Jadi modal dasar literasi itu berangkat dari tidak boleh merasa cukup. Nah, ini beda dengan konsep kalau mencari rezeki, konsep bersyukur itu beda lagi. Kita nggak bicara tentang itu. Kita bicara literasi. Nah, maka inna ila rabbika ruj'a. Ya, dampaknya lagi ketika dia nggak melek literasi Rabbani ini, dia tidak paham tujuan hidup. Nah, menariknya di sini inna ila rabbika ruj'a. Tujuan hidup kita itu ya kembali kepada Allah, ar-ruj'a, kembali kepada Allah. Nah, ini yang nggak ada di literasi versi UNESCO. Versi UNESCO tadi murni sampai kepada mampu berpartisipasi dalam urusan sipil dan budaya, produktif secara ekonomi. Karena memang yang diurusi United Nations itu kan hanya aspek keduniawian. Al-Quran menambah atau lebih dari itu, gitu, nggak menambah, Al-Quran lebih dulu. Nah, justru kalau orang illiterate itu pasti nggak paham tujuan hidupnya, karena dia nggak ngerti apa-apa, tujuan hidupnya nggak tahu, ya wes dia hanya makan saja, minum, tidur, selesai.